Halo guys, Nelson di sini. Kali ini aku akan membicarakan salah satu HP terpanas di tahun 2020 dari Samsung, yaitu Galaxy Note 20 Ultra. Dan kali ini sudah di tanganku dengan warna yang sangat menarik, Mystic Bronze. Galaxy Note 20 Ultra dengan 512GB dan RAM 8GB. Oke, mari kita unboxing HP menarik ini. Ya, jadi untuk boxnya normal, selainnya juga Galaxy Note 20 yang biasa, S20 dan juga Note 10 yang sebelumnya. Sama lah kotaknya, dan di sini juga ada RAM dan juga untuk masalah storage-nya. Sekarang mari kita buka. Oke, jadi untuk kartu garansi seperti biasa. Lalu di sini langsung ada Galaxy Note 20-nya. Ya, terlihat elegan dengan Mystic Bronze. Ini kamera BAM yang besar. Jadi untuk ini sudah ada screen guard-nya ya. Jadi ini sudah terinstall dari dalam box. Saat kalian buka sudah langsung ada screen guard-nya. Screen guard tipis dari Samsung. Nanti kita akan bahas untuk detail masalah Galaxy Note 20 Ultra. Kita akan cek di dalam box. Untuk dalam box ada dapat charger. Seperti biasa, untuk chargernya ini hanya 25 watt ya. Tidak 45 watt seperti yang telah tertulis. Jadi untuk 45 watt itu memang kapabilitas yang bisa untuk dilakukan fast charge oleh Galaxy Note 20 Ultra. Tapi untuk charger bawaannya hanya sampai 25 watt. Jadi kalau kalian mau menjadi charge lebih cepat ya beli yang 45 watt. Lalu masih dapat dari AKG seperti biasa dengan earphone USB-C normal dan kabel USB-C ke USB-C dari Samsungnya sendiri. Jadi ini kabel USB-C ke USB-C normal. Jadi kita dapat USB-C, earphone, dan untuk adapter normal lah. Jadi untungnya masih mendapatkan earphone ya. Karena aku lihat di beberapa YouTuber di Amerika, beberapa sudah tidak mendapatkan earphone. Entah kenapa itu ya. Padahal rumornya sih masih untuk tahun depan, tapi untuk sekarang ada yang sudah tidak ada dapat earphone. Tapi tenang, kalau di sini ada earphone-nya. Biasanya ada case bening. Untuk Galaxy Note 20 Ultra ini, kali ini tidak mendapatkan case bawaan dari Samsung sendiri. Bagi kalian yang sudah membeli, ini ada sedikit tips and tricks yang perlu kalian nyalakan untuk mendapatkan experience yang sangat bagus di Galaxy Note 20 Ultra ini. Jadi, yang pertama, untuk grid-nya, pasti grid-nya kalian ini biasanya ikonnya besar-besar di Samsung. Kalian bisa ganti hanya tahan di layar depan, lalu ganti ke pengaturan layar depan dan pilihlah kisi layar depan dan kisi layar aplikasi. Ada di sini, kalian bisa pilih. Kalau misalnya kalian suka yang kecil-kecil ya tinggal pilih yang paling kecil. Yang pertama. Itu lalu yang tips yang kedua adalah 120 Hz screen. Jangan disia-siakan. HP kalian ini sangat bagus untuk layar dengan 120 Hz screen. Jadi bagaimana? Yang pertama, kalian harus masuk ke pengaturan, lalu masuk ke tampilan. Setelah masuk ke tampilan, terserah kalian mau pilih terang atau gelap. Untuk kemulusan gerakan akan muncul adaptif ketika adanya resolusi layar di Full HD+. Jadi kalian harus mengganti. Kalian mau menggunakan 120 Hz screen harus ke Full HD+, lalu gunakan. Setelah itu kembali dan baru masuk ke kemulusan gerakan. Dan sedikit berbeda dengan S20 dan S20 Plus S20 Ultra. Untuk 120 Hz-nya untuk Note 20 ini, Note 20 Ultra ini sudah adaptif ya. Jadi akan mengatur di mana waktunya yang bagus untuk menggunakan 120 Hz, di mana dia akan turun sesuai dengan kegunaan dari aplikasi-aplikasi. Jadi baterainya akan lebih awet. Setelah itu terapkan, sudah kalian akan mendapatkan 120 Hz yang sangat lancar dan lebih bagus lah dengan tampilan 120 Hz. Lalu yang ketiga, atau tips and tricks yang terakhir adalah navigasi. Mungkin kalian beberapa juga sudah tahu, cuman aku ingin mention lagi di sini. Di pengaturan, lalu tampilan, dan juga setelah itu kalian masuk ke bilah navigasi. Dan untuk bilah navigasi ini, kalau kalian mau yang biasa, ya bisa tombol navigasi, jadi ada muncul di bawah, atau gestur layar penuh. Gestur layar penuh ini ada juga dua pilihan, sama seperti ada back-nya, home button-nya, atau kalian mau seperti iPhone. Kalau pengguna iPhone yang datang ke Samsung nih, dengan Android kalian bisa pilih gestur layar penuh dan akan sama semua gesturnya seperti iPhone X ke atas. Oke, yang pertama adalah screen display.
Screen display-nya ini sangat besar dengan 6,9 inch ya. Ini salah satu yang paling besar lah, hampir sama dengan Galaxy S20 Ultra juga. Dan ternyata untuk kali ini kan Note 20 Ultra-nya pinggirannya ada lengkungnya ya, curve. Ini mungkin beberapa orang tidak senang karena kadang juga kepencet-pencet, padahal banyak juga yang lebih senang dengan flat. Untuk flat hanya di Note 20 dan Note 20 Ultra semuanya curve. Dan ini bisa kita bilang adalah salah satu screen display yang paling bagus di pasaran saat ini, yaitu dari Samsung sendiri, dan yang sekarang di top tier yaitu Galaxy Note 20 Ultra. Untuk hole punch depan di kamera depannya jadi lebih kecil ya, jadi setidaknya ini improve lah dengan rasio yang hampir 100% dari pinggirannya, dan juga untuk atas dan bawahnya ini bezelnya sangat tipis. Mungkin yang sedikit tidak biasa, 6,9 inch ini kalau misalnya sebelumnya juga belum megang S20 Ultra ya, ini sangat besar sih ya. Kita bandingkan saja dengan ada ini iPhone 11 Pro Max, bandingkan, ini sangat jauh ya. Ini jadi kalau misalnya kalian tidak biasa juga akan sangat kebesaran, tidak biasa. Tapi memang kalau lebih besar, apalagi ada S Pen, pasti akan jauh lebih berguna. Baik, untuk body. Jadi untuk bodinya ini memang sudah Gorilla Glass Victus ya. Bukan berarti itu jatuh atau misalnya lebih tidak gampang berat, itu tidak. Jadi sama saja ini tetap kaca. Walaupun lebih improve daripada Galaxy S20 ataupun dari Note 10 tahun lalu, tetap kalian harus berhati-hati. Apalagi di Indonesia ini sepertinya casingnya masih susah ya. Dan juga di boxnya tidak ada casing bawaan transparan seperti sebelumnya. Jadi tolong berhati-hati. Untuk fingerprintnya normal seperti biasa. Ini kecil di layar, sama seperti Galaxy S20, S20 Ultra atau Note 10 Plus sebelumnya. Jadi ini masih sama ultrasonic fingerprint, dan yang sudah diperkenalkan di awal tahun 2019 kemarin. Tidak ada improve ya. Untuk masalah baterainya ini 4500 mAh. Sedikit lebih kecil daripada S20 Ultra. S20 Ultra 5000 mAh. Tapi kalau misalnya kalian suka dengan 120 Hz, ini adaptif, jadi sedikit lebih improve lah. Untuk baterainya tidak seboros S20 Ultra. Nah, kalau misalnya kalian mau lebih hemat ya tinggal kalian matikan adaptive screen-nya untuk 120 Hz, jadi gunakan 60 Hz. Untuk chargernya, charger bawaannya di box kan 25 watt, tapi ini bisa ngecas dengan 45 watt. Jadi kalau kalian mau yang lebih cepat lagi, kalian beli adapter dari Samsung yang 45 watt dan dicas, itu bisa digunakan sampai 45 watt. Jadi jauh lebih cepat daripada adapter bawaan yang ada di Galaxy Note 20 Ultra di kotaknya. Untuk aplikasi di Samsung Note ini sedikit berbeda, sedikit lebih rapi lah daripada Note 10 Plus atau dari S20 sebelumnya. Jadi ini masalah fitur software, jadi aku tidak tahu mungkin untuk update-nya akan ada juga untuk S20 atau Note 10 yang sebelumnya, karena ini hanya dalam bidang software-nya, bukan dalam hardware-nya. Ada salah satu fitur yang menarik dari S Note-nya, Galaxy Note 20 Ultra ini ada salah satu fitur di mana saat kalian audio recording, misalnya kalian nih kalau mau membahas sesuatu lagi meeting, terus kalian mau menulis di S Note-nya. Ini sistemnya akan merekam dua-duanya. Merekam dua antara kalian menulis dan saat kapan kalian menulis ketika suaranya itu di-record di sini. Untuk kalian juga yang suka menggunakan Samsung DeX. Samsung DeX-nya sekarang tidak perlu pakai kabel, jadi bisa lewat Wi-Fi. Tapi latensinya agak tinggi ya, jadi agak lambat. Misalnya kalian sudah menggunakan trackpad di sini, kan untuk Galaxy Note 20 ini sekarang ada trackpad-nya. Jadi sebagai trackpad untuk kalian misalnya di TV nih, untuk Samsung DeX-nya. Tapi untuk latensinya sedikit lebih tinggi, jadi agak delay. Tidak langsung, kalau misalnya kalian pakai kabel itu lebih langsung ya, karena ya memang menggunakan Wi-Fi. Untuk kamera, jujur besar sekali ya. Ini mungkin salah satu yang besar juga di Galaxy Note 20 Ultra sebelumnya. Tapi ini juga menurutku lebih bagus lah daripada S20 Ultra untuk masalah kamera BAM ya. Tapi ini serius. Jujur ini besar besar banget ya. Dan kalau misalnya kalian taruh di bawah nih, ini goyangnya parah sekali goyangnya. Tidak seperti Galaxy S20 Ultra. Bahkan ini lebih tebal. Untuk masalah tebalnya ini jauh lebih tebal daripada S20 Ultra. Dan untuk kameranya tidak bisa dipungkiri, Samsung salah satu brand dengan kamera yang terbaik, bisa kita bilang, untuk masalah Android, dan banyak juga orang yang suka. Walaupun untuk DxOMark tidak masuk di 5 besar, tapi nanti kita akan lihat dengan Galaxy Note 20 Ultra ini. Ini aku berikan gambar contoh foto ke kalian, mungkin hampir mirip lah dengan S20 Ultra, tapi dengan kapabilitas dengan software yang lebih baru. Jadi kalau misalnya di Note 20 lebih bagus, pasti nanti di S20 juga akan update, karena dalam segi hardware ini sama. Dan untuk telefotonya,
Yang berbeda karena kalau di S20 Ultra sampai 100 kali, ini hanya 50 kali. Yang perlu tahu, ini di sini ini ada salah satu kecil ya, jadi ada infrared untuk autofocus yang sebelumnya sudah tidak ada. Ini kemungkinan besar. Kemungkinan besar ini adalah salah satu hal yang membantu untuk masalah autofocus. Karena di Galaxy S20 Ultra, yang sebelumnya dengan 108 megapiksel sama dengan yang dari Galaxy Note 20 Ultra, autofocusnya jauh lebih lambat lah daripada kamera dengan megapiksel dari Samsung yang tidak sampai 108. Nah, dengan ini akan sangat membantu untuk autofocus di Galaxy Note 20 jadinya lebih cepat dan jauh lebih bagus. Dan ini karena besarnya ya, ini kalau kalian agak kocok akan ada keluar suara. Ini aku tunjukkan ya. Nah, untuk sekarang ini walaupun sudah diupdate ya, saat kalian keluarkan Galaxy Note dari box, ini kan ada update dari software. Update-nya nggak terlalu besar. Dan ini masih ada shutter lag di kamera, aplikasi kameranya. Shutter lag ini apa sih? Jadi saat kalian klik di button untuk kalian ngambil foto, nggak langsung tercapture, nggak langsung keambil. Jadi ada kayak sedikit sepersekian detik setelah kalian mencet buttonnya baru fotonya keambil. Ya ini mungkin nanti dalam segi software mungkin Samsung akan terus mengimprove seperti S20, S20 Ultra sebelumnya. Ini bisa 8K video, tapi ya nggak usah lah, biasanya jarang juga 8K ya sekarang, apalagi TV-TV masih belum banyak yang 8K. Dan ini sekian aku tunjukkan video yang aku ambil di Galaxy Note 20 Ultra. Halo guys, jadi ini kamera depan Galaxy Note 20 Ultra dan ini aku pilih 4K 30 fps. Tapi aku render di 1080p 30 fps untuk video ini. Dan untuk audionya ini langsung dari mikrofon Galaxy Note 20 Ultra. Untuk speaker normal, standar lah. Aku nggak impress juga. Untuk speakernya ya sedikit improve lah daripada S20 juga. Dan ini juga sudah stereo ya. Di bawahnya ada speaker di bawah. Dan juga di atasnya ini ada kecil di atas. Tapi yang aku sedikit kurang nyaman, ini karena speakernya kecil di bawah. Jadi saat kalian main game nih, main game atau pokoknya intinya landscape, ini tertutup langsung. Dan dengan kamera BAM yang sangat besar ini, kalian bisa lihat saat kita megang, ini pasti terpegang ya kameranya, karena sangat besar. Untuk S Pen, sekarang ini kan di kiri ya. Jadi kalau misalnya kalian yang suka megangnya tangan ini di kiri lalu ngambil, ini agak perlu dimiringkan. Karena biasanya kan di kanan gampang. Ini di kiri jadi agak perlu dimiringkan, kalian bisa ambil. Dan untuk fitur-fiturnya semuanya hampir mirip. Tidak ada yang dirubah di Galaxy Note 10 Plus sebelumnya. Dan yang paling bagus adalah latensinya, yang turun sampai 9 millisecond. Terima kasih kepada screen yang 120 Hz. Dan juga dari software algoritma yang telah dibuat oleh Samsung. Dan ini bisa menyamai 9 millisecond latensi yang ada di iPad Pro 120 Hz. Ini ada setting di mana saat kalian nulis ya sama, ada suara tulisnya. Tapi ya kalian bisa gantilah, kalian bisa matikan. Ini kadang juga terganggu ya, kalau misalnya nggak suka ada suaranya. Oke, jadi itu menurutku adalah hal-hal penting yang perlu aku sampaikan ke kalian dari review ini di Galaxy Note 20 Ultra. Dan mungkin aku akan sedikit berbicara masalah kekurangannya. Chipsetnya ini sama dengan Galaxy S20 Ultra. Karena ternyata versi yang di Indonesia setelah aku cek-cek kembali, chipsetnya ini tidak menggunakan Qualcomm Snapdragon 865 Plus. Jadi ini menggunakan Samsung Exynos 990. Sama persis seperti Galaxy S20. Jadi tidak ada improvement dalam hal performance. Dan juga RAM-nya yang lebih kecil. Ini sudah yang paling atas ya, yang masuk di Indonesia.
ini hanya 8 GB RAM dibandingkan dengan Galaxy S20 Ultra yang telah keluar di bulan Februari-Maret kemarin, itu RAM-nya maksimum sampai 12 GB RAM. Tapi untuk masalah game pastinya juga sudah oke lah dengan Exynos 990 walaupun tidak sebagus Qualcomm Snapdragon 865. Ini mungkin sedikit disayangkan. Untuk kalian yang masih tidak perlu terburu-buru, lebih baik nunggu juga karena biasanya nih Samsung di beberapa bulan akan menurunkan harga entah promo-promo itu. Kalau misalnya kalian benar-benar membutuhkan S Pen, aku prefer kalian beli di Galaxy Note 20 Ultra. Tapi kalau misalnya kalian tidak benar-benar menggunakan stylus, lebih baik S20 ya, dengan harga yang lebih murah dan chipsetnya sama, dan juga layarnya sama, baterai lebih besar 500 mAh di S20 Ultra, tapi ini adalah salah satu handphone dari Samsung yang paling bagus dalam seri Note. Jadi sekarang ini kita lihat bukan berarti Note itu selalu flagship yang terbaik dari Samsung. Enggak. Sekarang kita lihat dari kata ultranya. Ya, jadi aku katakan sekali lagi, kalau kalian benar-benar membutuhkan S Pen, ya ini adalah yang terbaik. Tapi kalau untuk tidak menggunakan S Pen, dari aku sendiri lebih baik S20 Ultra. Atau, kalau kalian pencinta Apple, ya nanti tunggu kita lihat di iPhone 12 yang akan datang di bulan September atau Oktober. Oke. Aku harap kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.